Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 87. Sedangkan Agnes, sama seperti laki-laki di hadapannya saat itu, ia juga terpesona dengan senyuman dan ketampanan David yang ia nilai lebih tampan dari di foto. Benar-benar langka bukan hal seperti ini. Senang bertemu dan berkenalan denganmu, David, ucap Agnes mengalihkan pembicaraan. Senang bertemu dan berkenalan juga denganmu, Agnes. Ternyata kamu jauh lebih cantik aslinya dibanding di foto ya. Oh iya, seperti yang aku bilang ke kamu, kalau aku sebagai undangan di acara ini. Jadi kamu dampingi aku ya untuk duduk di kursi tamu undangan di sebelah sana, ujar David sambil menunjuk area tamu undangan VVIP. Dampingi kamu, apa gak berlebihan? Kita kan belum ada 1 jam bertemu, masa aku udah dapat kehormatan seperti itu? Tanya Agnes ragu-ragu. Tentu aja, ya, mungkin terlihat mustahil dan cenderung terburu-buru, tapi melangkah untuk menjadi baik gak salah dong. Mulai sekarang kamu jadi bagian spesial dari hidup aku. Kamu mau kan? Agnes hanya melongo mendengar pernyataan dari David. Sedangkan tangan Agnes diraihnya untuk diajak ke tempat yang sudah disiapkan khusus untuk mereka. Sedangkan Agnes, dalam alam bawah sadarnya, ia masih tak percaya begitu saja. Ini terlalu terlihat seperti mimpi, tidak nyata, cenderung berlebihan dan seperti hayalan semata. Tapi nyatanya, Agnes berada di posisi yang dihargai. Padahal sebelumnya Agnes tak pernah memakai nama Arsya Dinata. Agnes melihat ada yang aneh dari sikap David saat itu. Bisa-bisanya baru ketemu langsung dianggap sebagai seseorang yang spesial. Apakah akan ada hal buruk yang terselubung? Batin Agnes sudah mulai berpikiran buruk. Mari kita panggilkan David Wijaya sebagai peraih penghargaan dengan pencapaian dalam 1 bulan terakhir sebesar omset kurang lebih 1 miliar rupiah. Lantang si pembawa acara untuk memanggil David.
Setelah mengikuti acara seminar dan penghargaan itu, Agnes cukup terkejut dengan apa yang diucapkan oleh sang pembaca acara. Tak disangka, ternyata laki-laki yang baru ia kenal itu bukanlah orang sembarangan. Semakin lama acara itu berlangsung, Agnes semakin dibuat terkesima oleh setiap pencapaian yang sudah diraih oleh David. Terlebih posisinya saat itu yang juga sebagai yang spesial untuk David. Semakin lengkap. Kamu kenapa sih dari tadi bengong terus ngeliatin aku? Kamu baik-baik aja kan? Atau kamu ngantuk ya karena ngederin pidato-pidato yang membosankan kayak tadi? Tanya David membuyarkan lamunan Agnes. Agak apa-apa kok. Oh iya, ini udah selesai kan ya? Soalnya kalau udah, aku mau langsung pulang. Gak apa-apa kan? Tanya Agnes berhati-hati. Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Tapi kayaknya aku gak bisa nganterin kamu. Soalnya aku masih ada meeting lagi setelah ini. Gak apa-apa kan? Tanya David juga berhati-hati. Santai aja, aku bawa mobil sendiri kok. Sampai ketemu lagi ya, aku pulang dulu. Pamit Agnes sambil membereskan barang-barangnya. Hati-hati di jalan ya kamu. Nanti kita atur waktu lagi untuk pertemuan kedua kita ya. Baru nanti pertemuan ketiga, aku akan lamar kamu, ucap David tanpa candaan sedikit pun. Dek, bagaimana perasaan Agnes saat itu? Meleleh. Apaan sih? Kenapa ia harus merasakan hal seperti itu? Ini salah, ia tak sebaiknya menaruh perasaan yang berlebih kepada orang yang baru saja ia kenal. Apalagi ia baru kenal hanya lewat chatting dan mengenalnya belum genap lebih dari 24 jam. Berhati-hati itu memang perlu, bahkan sudah keharusan. Tapi jika merasa terlalu percaya diri, bagaimana jadinya? Dengan langkah yang tergopoh-gopoh, Fauzan keluar dari mobilnya dan langsung menuju kamar. Bahkan ia juga tak sadar jika di ruang keluarga masih ada sang ayah yang tengah menyandarkan punggungnya di sofa. Sedangkan respon sang ayah hanyalah terdiam sambil memperhatikan langkah kaki Fauzan. Laki-laki itu terlihat begitu lurus untuk mencapai apa yang ia pikirkan sejak tadi. Senja, ya, sang istri yang membuatnya selalu bersikap seperti itu. Kalau orang udah lagi bucin-bucinnya mah susah sih ya. Bahkan yang ada di depannya juga gak akan dianggap. Tatapan kosong aja gitu. Sementara itu, Fauzan masih terus fokus menuju kamarnya. Pikirannya hanyalah kondisi sang istri saat itu. Apa ia sedang menangis atau tengah mengalami serangan panik lagi seperti sebelumnya? Entahlah.
Sayang, panggil Fauzan sambil membuka pintu kamar. Dilihatnya sang istri yang terbaring lelap bersama binatang peliharaan kesayangannya. Wajah yang lelah itu seolah menghanyutkan Fauzan. Dan memang selalu begitu. Fauzan merapihkan rambut Senja yang terlihat berantakan. Terlihat juga Mueza, kucing peliharaan Senja yang sesekali melirik Fauzan. Rasa tak tega untuk membangunkan pun timbul dalam dirinya. Matanya sembab lagi. Berarti kamu abis nangis lagi nih pasti. Kamu kenapa lagi sayang? Gara-gara apa sayang? Apa yang bikin kamu kembali menangis? Maafkan aku ya. Karena selalu gagal untuk bisa membahagiakan kamu, batin Fauzan sambil mengusap pipi Senja yang sudah lembab karena air mata. Setelah itu Fauzan lebih memilih untuk memisahkan diri. Ia tak ingin mengganggu sang istri yang begitu lelap dalam tidurnya. Terkadang orangnya sedang banyak masalah. Akan lebih mudah untuk tertidur setelah menangis. Fauzan pun bergegas untuk kembali keluar dari kamarnya. Ia memberikan sedikit ruang untuk sang istri agar bisa beristirahat lebih banyak lagi. Namun saat ingin keluar ruangan, tiba-tiba Senja memanggilnya. Fauzan lirik Senja dalam pembaringannya. Mueza, kucing kesayangan Senja pun langsung ikut terbangun karena gerakan Senja yang tiba-tiba. Ia pun menatap Senja dengan penuh kasih sayang. Seraya merasakan kegelisahan yang tengah Senja rasakan. Sayang, hei, kok kamu bangun? Kamu masih ngantuk? Tidur aja lagi dulu. Nanti ceritanya juga gak apa-apa kok sayang. Tubuh kamu perlu istirahat juga, seru Fauzan memperingatkan. Tanpa menjawab seruan dari sang suami, Senja malah menarik Fauzan ke dalam pelukannya. Dipeluknya erat sang suami dengan penuh pengaduan. Seraya melepaskan jeratan-jeratan yang begitu erat mengikat saraf-saraf di tubuhnya. Aku butuh kamu, kuatkan aku, sendu Senja sambil memejamkan matanya. Aku di sini sayang. Tumpahin apapun yang mau kamu bagi ke aku. Aku siap dengerin kamu. Tubuh aku siap untuk kamu peluk serat apapun yang kamu mau. Jangan takut sayang, seru Fauzan menenangkan kembali. Fauzan mengusap-usap punggung sang istri yang masih menempel pada tubuhnya. Pelukan ketakutan terasa jelas dan ia rasakan. Helaan nafasnya yang terdengar kasar dan panjang juga seolah mengisyaratkan bahwa ada yang tidak baik. Tadi aku gak sengaja dengar pembicaraan papa sama mama di ruang keluarga. Mereka membicarakan Kak Aksa tadi, ujar Senja mengadu. Terus, tanya Fauzan berhati-hati.
dengan menghela nafasnya perlahan, Senja mulai menceritakan tentang apa yang telah ia dengar dan ia putuskan saat itu. Dengan amat seksama, Fauzan pun mendengarkannya hingga tak ada satu spasi pun terlewat. Papa mau bawa masalah Kak Aksa ke jalur hukum. Karena ini udah tergolong masalah kriminal kelas berat. Korban yang Kak Aksa tuju juga gak main-main. Papa juga udah siapin semua bukti dan saksi yang akan memberatkan hukuman Kak Aksa nantinya di pengadilan. Dan aku udah menyetujui semua pernyataan dari Papa. Jelas Senja sambil terus dalam pelukan Fauzan. Kamu serius? Kamu yakin udah beneran ikhlas kalau kasus ini dibawa ke jalur hukum? Aksa bakal dapat hukuman yang sangat berat loh, sayang. Hukumannya gak main-main loh dengan kasus pelanggaran berlapis seperti itu. Nanti kamu bakal sedia gak kalau Kak Aksa dihukum seberat-beratnya? Tanya Fauzan meyakinkan. Ikhlas. Aku gak mau keluarga kamu akan menjadi korban selanjutnya lagi. Kita masih beruntung karena Allah masih ngasih kesempatan kedua untuk Mama dan Agnes kembali ke kita. Dan cukup calon anak kita aja yang kembali ke surga. Aku gak mau ada korban selanjutnya lagi, lirik Senja penuh tekanan. Fauzan memeluk Senja semakin erat lagi, seraya menyalurkan tenaga dan pikiran positif untuk sang istri yang sebelumnya telah lenyap. Keputusan ini bukan hal mudah, tapi terpaksa dilakukan. Kalau setelah ini, kamu berubah pikiran atau pikiran kamu terpengaruh lagi oleh satu atau lain hal, kamu harus bilang sama aku dulu ya. Jangan memutuskan suatu hal dalam keadaan marah ataupun keadaan yang gak paling baik dalam diri kamu. Itu bahaya. Keputusan yang besar, itu harus dipikirkan dengan sangat matang juga sayang. Jangan gegabah, psikis kamu itu belum sepenuhnya pulih, seru Fauzan sambil membelai lembut rambut sang istri. Aku baik-baik aja kok, Fauzan. Cuma sedikit agak sesak, tapi Papa Haris emang benar. Semua masalah itu bersumber dari satu pelaku yang itu-itu aja. Kalau gak segera diusut tuntas dan diselesaikan dengan benar-benar bersih, pasti suatu saat akan jatuh korban yang baru lagi. Bahkan gak menutup kemungkinan bakal lebih fatal lagi dari yang udah pernah terjadi ini, jelas Senja sambil sedikit terbata-bata. Fauzan terus mendekap sang istri dalam kekuatannya. Ia tak ingin sang istri melepaskan dekapan itu saat keadaannya masih rapuh. Karena kerapuhan itu akan semakin membuatnya jatuh dan hancur. Walaupun Kak Aksa adalah satu-satunya orang yang paling dekat sama aku setelah orang tua aku, dia juga baik banget sama aku. Tapi kalau kondisinya dia jahat sampai seperti ini, ya mau gimana lagi kan? Tanya Senja meyakinkan dirinya sendiri. Fauzan semakin merasakan adanya perubahan pada diri sang istri.
pendewasaan, yaitu sangat meningkat begitu signifikan. Benar-benar membuatnya tertegun. Ternyata tangis juga bisa berbuah manis juga. Kamu hebat sayang. Kamu sanggup membuat keputusan yang sangat besar dengan mempertimbangkan hal-hal lain yang jauh lebih penting, ujar Fauzan menyemangati. Kak Aksa memang bukan anak kandung dari orang tua aku, tapi sampai kapanpun aku akan tetap menganggap Kak Aksa sebagai kakak aku, kakak yang selalu melindungi adiknya setiap saat. Tapi sayangnya, Kak Aksa begitu membahayakan untuk kalian. Karena kalian terlalu penting buat aku, ucap Senja dengan berlinang air mata. Setelah merasa sedikit lebih tenang, Senja melepaskan pelukannya dari sang suami. Ia mengusap air mata dan cairan yang keluar dari hidungnya. Dengan sedikit gurau, akhirnya senyum bisa terlukis di wajah mereka. Ya ampun, kamu tuh kebanyakan nangis jadi gitu tuh. Air matanya jadi campur sama ingus. Ih, begitu gimana itu rasanya, ejek Fauzan sambil mengambil tisu. Gak tahu kan, gak aku telan. Nih kamu mau cobain air mata campur ingus aku gak? Biar kamu tahu rasanya, seru Senja menimpali. Oga. Aku maunya cium kamu aja. Gimana? Sini cium dulu, biar gak nangis lagi, ejek Fauzan menambahi. Fauzan semakin mengejek sang istri dengan mendekati sang istri untuk mengecupnya. Karena semakin lama, wajah cantik itu semakin menariknya dalam buayan lembut dan menghanyutkan. Eits, jangan deket-deket aku ah. Itu tuh lihat jas kamu basah, ketempelan ingus aku tuh kayaknya tuh, seru Senja malah mengejek balik. Hah? Ya ampun sayang, kamu mah elap ingus pakai jas aku sih hah, seru Fauzan berpura-pura kesal. Sedangkan Senja yang melihat sang suami merasa jengkel, ia hanya tersenyum simpul sambil mengusap air matanya. Kapan lagi bisa membuat seorang Fauzan menjadi semarah itu padanya? Apalagi cuma perihal jas yang basah. Sayang, aku rela jas milikku basah kuyup karena kejahilan kamu, asal aku bisa ngeliat kamu tertawa lepas seperti ini. Senyuman kamu jauh lebih berharga untukku daripada hanya sebuah jas, batin Fauzan dengan raut wajah yang kesal tapi bahagia. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.